إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونثني عليه الخير كله ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ومن والاه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا صالحا متقبلا ورزقا حلالا طيبا مباركا وشفاء من كل داء اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم افتح علينا فتوح العارفين وهب لنا ما وهبته لعبادك الصالحين ثم أما بعد Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat, atas karunia dan kebaikan yang dianugerahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, atas nikmat umur yang masih Allah karuniakan kepada kita, dan juga atas nikmat sehat wal afiat yang masih Allah berikan. Mudah-mudahan kita diberi taufik oleh Allah untuk memanfaatkan dua nikmat ini, memanfaatkan sisa umur kita dan juga memanfaatkan nikmat sehat wal afiat untuk memperbanyak amal saleh, untuk memperbanyak ketaatan dan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagai bekal untuk nanti kita menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Juga malam hari ini nikmat yang sangat besar yang Allah anugerahkan kepada kita semua adalah nikmat taufik. Allah mampukan kita untuk melangkahkan kaki dari rumah-rumah kita masing-masing, meninggalkan kesibukan kita, aktivitas kita, untuk bersama-sama memenuhi panggilan Allah subhanahu wa ta'ala, untuk mendatangi jamuan Allah subhanahu wa ta'ala berupa pahala, guna melaksanakan salat fardu maghrib secara berjamaah. Mudah-mudahan setiap langkah yang kita langkahkan dari rumah kita masing-masing menuju masjid ini tercatat sebagai pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala yang kelak kita jumpai di buku catatan amal kita. Mudah-mudahan setiap langkah tersebut menjadi sebab derajat kita, kedudukan kita ditinggikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di sisinya, dan juga mudah-mudahan setiap langkah tersebut menjadi sebab dosa-dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan kita selalu diberikan istiqamah oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam kebaikan, dan juga istiqamah untuk melangkahkan kaki ke tempat-tempat yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam mudah-mudahan selalu tercurahkan, terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga-keluarga beliau, istri-istri beliau, putra-putri beliau,
para sahabat beliau serta orang-orang yang senantiasa setia mengikuti ajaran beliau, orang-orang yang meniti jejak langkah beliau, serta orang-orang yang istiqamah untuk menjalankan sunnah-sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Dan mudah-mudahan kita semua dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam golongan mereka, amin ya rabbal alamin. Jemaah yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kajian kita kitab Al-Kabair yang berisi daftar hitam dosa-dosa besar kepada Allah Subhanahu wa taala, karya Al-Imam Al-Hafidh Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Uthman bin Qaymaz Al-Dhahabi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita sudah memasuki dosa besar yang ke-23. Pada pekan yang telah lalu kita memulai pembahasan dosa besar yang ke-23 ini, yaitu dosa besar mencuri. Dosa besar mengambil barang orang lain dengan cara tertentu. Karena mengambil barang orang lain ada beberapa penyebutan di dalam syariat Islam. Bisa juga disebut dengan yang kita bahas sebelumnya, ghulul. Bisa juga disebut dengan ghasab. Bisa disebut dosa besar yang ke-23 ini sariqah, mencuri. Bisa juga nanti ada penyebutan qat'ut tariq, merampok dan lainnya. Nah, yang ke-23 daripada daftar-daftar dosa besar yang ditulis oleh Al-Imam Al-Dhahabi rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Al-Kabair adalah dosa mencuri. Urutan yang ke-23. Dosa besar mencuri ini, sebagaimana pada pekan yang telah lalu kita sampaikan, ada ancaman hukumannya di dunia yang biasa disebut dengan had, yaitu potong tangan. Dan kemarin kita sebutkan syarat-syaratnya. Orang yang mencuri yang kemudian harus dipotong tangannya itu harus memenuhi syarat-syarat yang sudah ditetapkan oleh syariat Islam. Tidak semua pencurian atau tidak semua orang yang melakukan dosa mencuri ini dipotong tangannya. Tapi walaupun tidak semuanya orang yang mencuri itu dipotong tangannya, bukan berarti kalau tidak dipotong tangannya atau mencuri yang dia lakukan yang tidak sampai menyebabkan harus dipotong tangannya, bukan berarti itu bukan dosa. Jadi tetap saja itu adalah dosa, dan dosa besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama fiqih menyebutkan bahwasanya syarat-syarat pencurian yang pelakunya dipotong tangannya itu, yang pertama adalah an yakuna sariqu balighan, bahwa si pencurinya sudah memasuki usia balik. Artinya kalau nang menakau tun hindai balik kan, masih enak puluh bi, maka walaupun nang inakau atun are dan mencapai nisab potong tangan dalam pencurian, maka tidak diberlakukan hukum potong tangan. Hantamein Allah nang menakawa masih hindai balik uluh nang menakawa masih hindai balik, tapi tetap dosa. Kemudian yang kedua, an yakuna aqilan. Syarat pencurinya selain dia sudah berusia balik, si pencuri itu orang yang berakal. Si pencuri adalah orang yang berakal. Artinya kalau ulu ya midak warasen, ulu ya uluh sinting, kemudian menduan harta uluh, menakau cara ya, mencuri ca bahasa, tetapi mida diberlakukan hukum potong tanganin. Hantam iya mida berakal. Jadi yang pertama balik, yang kedua berakal. Kemudian kata para ulama tidak ada bedanya baik dia muslim ataupun non muslim.
tidak ada bedanya. Artinya kalau yang mencuri itu adalah muslim yang baligh dan berakal, potong tangan. Kalau syarat-syarat berikutnya nanti terpenuhi. Kemudian begitu juga yang mencuri ini non muslim, dia baligh dan berakal, potong tangan. Jadi berlaku bagi muslim dan juga non muslim. Kalau syariat ini diberlakukan, karena walaupun nanti orang yang mencuri ini memenuhi syarat untuk potong tangan, tapi ketika syariat potong tangan itu tidak diberlakukan di sebuah tempat, maka juga tidak dipotong tangannya. Karena yang berhak untuk menjalankan hukuman ini adalah pemimpin. Jadi tidak perorangan dari kaum muslimin. Kalau perorangan bahaya aja, tahu jadi perang kareh sesama muslimin. Nakau nangije dumah keluargaan netek kalenge ya. Menakau nang lain, dumah nang lain netek kalenge ya. Kacuk dunia. Maka yang memberlakukannya adalah pemimpin. Nah, ketika sebuah daerah atau sebuah negara dalam hal semacam ini tidak memberlakukan syariat Islam, ya midak kawai itah. Paling kareh balas saya si akhirat. Dan ancamannya juga sangat mengerikan. Kalau ternyata di dunia tidak diberikan dan tidak diberlakukan hukum had ini, maka berarti dia akan menanggung dosa itu sampai hari kiamat untuk dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Dan tentu balasan Allah itu jauh lebih menyakitkan, jauh lebih mengerikan daripada sekedar potong tangan di dunia. Dan ketika hukum ini diberlakukan di dunia, karena pernah seorang perempuan datang kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW ketika sudah diberlakukan hukum ini kepada perempuan yang mencuri itu. Kikoya ya Rasulullah halli min taubah, wahai Rasulullah apakah kula tun kawa bertaubat atas dosan kula menakau. Ikon Rasulullah, had yang tadi diberlakukan kepadamu itulah yang akan melebur dosa-dosamu, itulah yang akan menghapus dosa-dosamu. Nah, itulah fungsi hukuman di dunia tadi kalau diberlakukan. Orang yang tadi melakukan dosa itu ketika sudah dijalankan hukumannya di dunia, maka dosanya sudah berkurang. Tapi kalau ternyata di dunia tidak dihukum dengan hukuman yang sudah ditetapkan syariat Islam, maka berarti si pelaku dosa itu menanggung dosanya sampai hari kiamat untuk dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala langsung. Jadi yang pertama pencurinya baligh, kemudian yang kedua berakal, kemudian yang ketiga syaratnya pemberlakuan hukuman potong tangan ini adalah an yablughal masruqu nisaban qimatuhu rub'u dinar, bahwa barang yang dicuri itu mencapai nisab harta yang dicuri. Lain nisab zakat baik, nisab harta yang dicuri. Amun nisab zakat are bebenaran hanya ini tek lenge ya. Nisab harta yang dicuri dan nilainya kata para ulama adalah 1/4 dinar. Itu minggu nang helu nyampean kula aja itu. 1/4 dinar. 1/4 dinar atau yang senilai dengan 1/4 dinar. Dinar duit emas, ije dinar 4 gram. Berarti 1/4 dinar itu 1 gram emas. Nah, kalau ada uluh menakau ije gram emas atau yang senilai dengan ije gram emas, barang-barang yang lain senilai dengan ije gram emas, maka mesti ya si huang syariat Islam, si huang hukum Islam diterapkan hukum potong tangan ini. Diterapkan hukum potong tangan. Ije gram emas itu berarti berapa ratus ribu regan emas anda untuk ije gram 800 atau 1 juta. Berarti kalau ada uluh menakau senilai 1 juta, senilai 1 gram emas tadi, ulu ya balik, ulu ya berakal, maka mestinya diberlakukan hukum potong tangan ini kalau diterapkan, diberlakukan. Pun harta nang inakawa, walaupun karena ada syarat harta yaitu an yakuna fi hirzin, harta ini berada dalam sebuah pengawasan. Syarat termasuk syarat memberlakukan hukum potong tangan ini. Harta nang inakawa teh injaga, ingawasi, kemudian dipelihara.
mida nang bahantangan, sepeda motor bahantangan bentuk jalanan, mida ada nang menjagain, mida bekunciin. Itu nih kalau nakau loh, walaupun regaya berapa mahal regaya, mida diberlakukan dan hukum potong tangan. Hantam harta ya bahantangan, hantam harta ya bahantangan. Jadi yang disebut dengan mencuri itu adalah akhdhu malil ghairi khufyatan min hirzin, mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi, yang mana harta itu dalam penjagaan, dalam pemeliharaan, dalam pengawasan. Sepeda motor atau mobil misalnya baandak uang garasi, garasi ya bekunci. Nah itu berarti harta ya di dalam penjagaan, dalam pemeliharaan, mida nang bahan tangan. Kabun sawit misalnya ada nang menjaga, amun kabun sawit bahan tangan, lalu ikuan lain mida menakwe nare berarti, tapi tetap haram ya hukum mendua ya, hantam hain uluh. Jadi maling sawit itu ancam yang ngeri, hati-hati. Nang ketujuh ya batatakau, atau memanen sawit uluh mida biceruman, atau menakau barang uluh, itu dosa besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi syaratnya di samping baligh, pencurinya berakal, kemudian yang berikutnya adalah an yablughal masruqu nisaban qimatuhu rubu' dinar. Yang dicuri itu nilainya 1/4 dinar. Kemudian barang yang dicuri tadi sebelum dicuri berada dalam penjagaan, berada dalam penjagaan. Itu kalau memenuhi syarat-syarat itu, kemudian ketika dia mencuri tadi, harta yang dicuri itu bukan harta bersama. Maksud harta bersama uluh nang menakau tuh rupa maina hak si uang harta teh, rupa teh bersamaan lendek kawalah, bersamaan lendek kawalah. Lalu oleh salah satu nang empun harta tuh sembunyi-sembunyi ya mendua ya. Nah itu mida kawaca yang berlakuan hukum potong tangan, hantam harta ya helen duwe cam. Atau misalnya mida ada syubhaten, termasuk syarat mida ada syubhaten ketika menakau teh. Seperti misalnya yang menakaunya itu asal atau fara'. Yang menakau adalah asal atau fara'. Contoh, bapak atau orang tua menduan hayun anakah, menduan harta anakah. Itu nanti ada syubhat, maka tidak diberlakukan dengan hukum tangan. Hantam si anak tuh memiliki kewajiban menafkahi orang tuanya. Artinya si uang hartan si anak tuh memang ada hak orang tua. Jadi kalau orang tua menakau, midaim berlakukan dengan hukum potong lenge. Atau sebaliknya, anak menduan hayun orang tua, hantam orang tua tuh wajib menafkahi anak nang masih hindai mampu untuk bekerja, wajib menafkahi anak. Jadi kalau si anak tuh menduan hayun orang tua, maka mida diberlakukan dengan hukum tangan, hantam ada syubhat sehete, syubhat kewajiban orang tua menafkahi anaknya tadi. Tapi tetap dosa aja hukum kalau memang itu kemudian dianggap sebuah pencurian, tetap berdosa aja. Mikir karena ada nang berpikir, kemudian ini berarti menakauin bapak aku deh, lalu daur bapak, tetap dosa aja, area menakau aja, cuman tidak diberlakukan hukum potong lenge itu nah. Dan menetek lenge ya waktu itu nyampain kula sih tenteng hetun, narente nang pena mencungul tulang si hujung lenge sebelum telapak lenge hete kai. Dan beda langsung sing ketansang-tansangin waktu itu kan, beda sama lendika menansang tulang daging kurbanen bien, tapi ingepak helo kehampi ya cara mengepak pokoknya ingepak helo, ingepak irungkat kah helo, narik ke gancang-gancang sampai bekepak, kekepak itu bekepak hanyar mbehete inyayat, hanyar inculupan marah minyak nang mendidih. Kemudian nanti di akhir hadis, di akhir pembahasan dosa besar yang ke-23 ini disebutkan satu hadis bahwa sunnah akare setelah inetik lenge itu ngerti gantung si uyata, gantung si uyata inyoho ya keliling kampung menanjung. Jadi supaya ya jarak dan uluh nang begitu ya pun miceh,
Jadi betete kam lenge ya. Kemudian ingalasuk dengan minyak goreng mendidih. Imbah hete inggantungan lenge yang nang kana tetek kena si uyatah. Jadi uluh nang memanga amiceh jarak uluh hendak menakau sama dengan iya te. Nah itu syarat-syarat baru dipotong tangan. Dan hukuman potong tangan ini bukan Islam yang pertama kali membawanya. Jadi hukum potong tangan ini sudah ada sebelum Islam. Sudah ada sebelum Islam. Orang-orang Quraisy itu pernah menghukum seseorang araya duaik ketika menakau sesuatu si huang Ka'bah. Ini tekelen lenge ya. Artinya memang hukuman ini sudah ada sebelum Islam. Dan ketika Islam datang diakui oleh Islam. Diakui oleh Islam. Tradisi ini diakui oleh agama Islam. Artinya kalau Islam dituduh kejam dengan hukuman-hukuman semacam ini, dengan had seperti ini, maka kita katakan bahwa hukuman ini ada sebelum Islam datang. Dan Islam hanya melanjutkan tradisi itu dan memberikan syarat-syarat tertentu. Kalau uluh bihin sing katetek-tetek lah pakai pun nang inakau len. Sandal kah? Sila ya inakau inetek len. Nang halu-halus inakau. Tapi ketika Islam dumah, hukuman potong tangan itu masih diakui oleh Islam, tapi diberikan ketentuan-ketentuan oleh Islam. Mida asal menakau lalu inetek lenge yang bien. Nang inakau misalnya manok jikungan, mbica mun sampai menetek lenge. Nang inakau teh bayak sandal capal mah mida sampai menetek lenge cak. Tapi dosa aja hukuman. Nah itu syarat-syarat. Qala al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dunya wal akhirah. Qala Allah ta'ala, Allah ta'ala berfirman, was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam min Allah. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan hatuwe nang iheluan hi Allah kemudian bawi hantamein hantam nang are melakukan dosa itu uluh hatuwe. Sebaliknya ketika membahas tentang hukuman uluh nang bezina, dikuan Allah az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Pezina perempuan dan pezina laki-laki. Si masalah zina nang iheluan ya Allah bawi kemudian hatuwe, hantam dalam masalah dosa zina nang are melaku adalah uluh bawi. Itu luar biasa Al-Quran sampai detail seperti itu kitab suci kita. Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan maka potonglah oleh kalian tangan keduanya. Jazaa'an bima kasaba nakalam minallah, sebagai balasan atas yang mereka berdua perbuat dari mencuri tadi. Jadi potong tangan di kawan Allah balasan atas perbuatan mereka berdua mencuri. Nakalam minallah, sebagai hukuman dari Allah untuk keduanya. Nah, menariknya kalimat nakal si huang bahasa Arab, lain bahasa itahen bae nakal bahasa itah teh lain hindai kisah. Nakal bahasa Arab itu hukuman yang mendatangkan efek jerak. Makanya bahasanya di sini Allah menggunakan kalimat nakalam minallah sebagai bentuk hukuman yang mendatangkan efek jerak dari Allah. Artinya hukuman ini kalau betul-betul diberlakukan, maka orang yang mencuri akan jarak dan uluh nang menggite si pencuri itu dipotong tangannya akan jerak. Karena Allah tegaskan seperti itu, nakalam minallah, sebagai hukuman yang mendatangkan efek jerak dari Allah. Kemudian ikhwan Allah, wallahu azizun hakim, dan Allah maha perkasa dan juga maha bijaksana. Qala Ibnu Syihabin nakkalallahu bil qat'i fi sariqati amwalin nas. Al-Imam Ibnu Syihab Az-Zuhri rahimahullahu ta'ala berkata, Allah memberikan hukuman potong tangan atas dosa mencuri harta orang lain. Wallahu azizun fintiqamihi, dan Allah itu maha perkasa dalam memberikan balasan kepada si pencuri tadi. Hakimun fima aujabahu min qat'i yadihi, dan Allah juga maha bijaksana ketika Allah mewajibkan hukum potong tangan.
Apa bijaksananya? Bahwa hukum ini tadi sudah kita sampaikan, kalau diterapkan, kalau diberlakukan akan membuat orang jerak pasti, karena Allah menegaskan itu di surah Al-Quran. Makanya tidak ada hukum yang terbaik daripada hukum Allah Subhanahu wa taala. Makanya Aziz, Maha Perkasa, kemudian Hakim, Maha Bijaksana ketika menetapkan hukuman untuk pencuri itu potong tangan. Maha Bijaksana Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, wa la yasriqu sariqu hina yasriqu wa huwa mu'minun, walakinna taubata ma'rudatun. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kikuan Nabi, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah seorang pezina melakukan dosa zina, ketika melakukan dosa zina itu dia dalam keadaan beriman. Jadi ketika uluh melakukan dosa zina, tete kikuan Nabi, ketika ia menggawi dia sedang dalam keadaan tidak beriman. Nah ini kemudian nanti terjadi perbedaan pendapat antara para ulama ketika menjelaskan hadis ini. Ketika Rasulullah mengatakan tidaklah seorang pezina berzina, ketika dia berzina dia dalam keadaan beriman. Kemudian ikon Nabi, wala yasriqus sariq, tidaklah seorang pencuri mencuri ketika dia mencuri, hina yasriq wa huwa mu'min, ketika dia mencuri dia dalam keadaan beriman. Artinya ketika ia melakukan dosa ete, zahir hadis itu mengatakan ia saat itu sedang tidak berimanin. Dan itu dikuatkan oleh hadis lain ketika Nabi SAW mengatakan, innal imana sirbalun yusarbiluhullahu, sesungguhnya iman itu adalah pakaian yang Allah pakaikan kepada hambanya. Yusarbiluhullahu alal ibad, sesungguhnya iman itu adalah pakaian yang Allah pakaikan kepada hambanya. Fa idza zana, apabila si hamba itu melakukan dosa zina, naza'allahu minhul iman, Allah mencabut iman dari si hamba yang sedang berzina itu. Jadi kerahatan berzina ate imaya lagi incabut ya Allah. Kerahatan ia lagi menakau, sehukan-sehukan, sembunyi-sembunyi kan, menakau barang uluh teh. Kerahatan itu ikuan Rasulullah SAW imaya lagi incabut ya Allah. Kemudian apabila ia bersalangam dari dosa itu nah, raddahu alaihi, Allah Subhanahu wa taala mengembalikan imannya. Itu hadis yang lain seperti itu mengatakan. Bayangkan coba kalau lagi menggawi ete kemudian mati saat Allah sedang mencabut iman seseorang, kemudian tujah, ayo mati dalam keadaan tidak beriman. Ketika lagi menakau buat sawit, rupa tunjul induruh buat sawit, mati sedang dalam keadaan imannya sedang dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Menakau serangan walet tuluh dai rupa berduruh tahampas lalu mati sedang dalam keadaan imannya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal iyadu billah. Ini sebagian ulama ada yang mensyarahnya seperti ini. Kemudian ada juga Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Al-Minhaj bi syarhi sahih Al-Imam Muslim Ibn Al-Hajjaj, kitab hadis atau kitab syarah hadis, syarah sahih Muslim, Imam Nawawi mengatakan bahwa hadis ini maksudnya adalah tidaklah seorang pezina melakukan dosa zina, ketika dia berzina itu dia seorang mukmin yang sempurna imannya. Artinya masih beriman bi, cuman imaya saat itu lagi mida sempurnain, lagi down imaya, lagi kritis imaya, lagi lowbat imaya, kurang ces. Antam memang keimanan itu dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang qusu bil ma'siyah, iman itu berkurang dengan melakukan maksiat. Semakin itah maksiat menipis iman itah, lakukan maksiat hindai berkurang hindai iman itah, melakukan dosa hindai berkurang hindai iman itah. Kalau terus melakukan dosa berbuah lepah iman tuh, berbuah lepah. Apalagi sebahagian ulama dari ulama hadis lainnya ketika mensyarah hadis ini, kata mereka ini menunjukkan bahwa orang yang melakukan ini ada kemungkinan mati su'ul khatimah,
mati dalam keadaan tidak membawa iman gara-gara dosa itu. Wal'iyadzubillah. Mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngeri bujur kalau mati sampai su'ul khatimah deh. Maka tempat yang paling patut, tempat yang paling pantas adalah nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau mati ya sampai imaya melacung. Imaya melacung teh selama-lamanya sehwang neraka. Jadi Imam Nawawi mensyarah macam itu. Masih mending nih syarah dari Al-Imam Nawawi itu. Masih agak lebih ringan daripada ulama-ulama yang lainnya. Ikon beliau masih beriman, cuman tidak sempurna imannya. Hantam lagi menggawi dosa. Sementara iman itu berkurang dengan dosa. Begitu juga wala yasriqus sariqu hina yasriq wa huwa mu'minun. Tidaklah seorang pencuri ketika dia sedang mencuri dalam keadaan beriman dengan iman yang sempurna. Artinya masih beriman, cuman imannya saat itu tidak sempurna, purak iman, purak kama hindai. Antam kalau ia bujur-bujur sempurna iman ya, miceh yang menggawi dosa itu. Ada dorongan iman, ada pemberitahuan dari imannya untuk tidak melakukan dosa ini, tidak mendekati dosa ini. Artinya kalau ia bahanyi melakukan dosa itu, kemudian mendekati dosa itu berarti imannya sedang menipis, imannya sedang berkurang. Perlu inambah dengan ketaatan. Jadi iman itu berkurang dengan maksiat, wa yazidu bitta'ah, bertambah dengan taat. Semakin taat bertambah iman, taat hendak bertambah iman, taat ini bertambah iman. Nah, yang diharapkan itu istiqomah dalam ketaatan ini. Istiqomah dalam ketaatan supaya iman itu selalu meningkat. Mudah-mudahan selalu diberi istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwan Nabi sallallahu alaihi wasallam, walakinna taubata ma'rudatun, akan tetapi pintu taubat terbentang. Akan tetapi pintu taubat terbuka luas. Walaupun tadi di awal hadis Nabi menyebutkan seorang pezina ketika berzina tidak beriman, seorang pencuri ketika mencuri tidak beriman. Ikhwan Nabi di akhir hadis masih memberikan harapan kepada para pelaku dosa ini, walakinna taubata ma'rudah, akan tetapi taubat masih terbentang luas bagi yang mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi pintu taubat masih terbuka luas bagi yang mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya Nabi pun masih memanggil mereka, ayo taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama roh belum sampai ke tenggorokan dan selama matahari belum terbit dari barat, sebesar apapun dosa, maka ya Allah sihwang hadis qudsi mengahau. Ikhwan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana diriwayatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ibadi innakum tukhti'una bil laili wan nahar. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian berbuat kesalahan dan dosa siang dan malam. Kalian berbuat dosa, berbuat kesalahan siang dan malam, ikhwan Allah Subhanahu wa taala. Wa ana aghfirudz dzunuba jami'a, dan aku mengampuni semua dosa. Fastaghfiruni aghfir lakum, maka mintalah ampun kepada aku akan ampuni dosa-dosa kalian. Sihwang Al-Quran Allah mengatakan, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Ikhwan Allah, katakan wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, sudah keterlaluan melakukan dosa. Ini ikhwan Allah, la taqnatu min rahmatillah, jangan putus asa dari rahmat Allah. Kenapa? Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Mengampuni semua dosa. Jadi masih disuruh oleh Allah jangan berkecil hati sebesar apapun dosa. Sebesar gunung, sebanyak buih di lautan, ampunan Allah jauh lebih besar, rahmat Allah jauh lebih besar. Dan rahmat Allah mengalahkan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberi taufik untuk bertaubat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa 'an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qata'a fi mijannin qimatuhu 3 darahima, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memotong tangan seseorang
gara-gara mencuri perisai. Perisai, tahu lendika bi perisai itu, Bay? Alat yang digunakan untuk menahan senjata, serangan senjata, perisai. Jadi pernah ikhwan Sayyidina Abdullah bin Umar di zaman Nabi dahulu, Nabi memotong tangan seseorang yang mencuri perisai, yang mana nilai perisai tadi 3 dirham. Nah, itu 3 dirham yang nyampaian sebelumnya 1/4 dinar. Apa bedanya? Ikhwan para ulama tidak bedain. Hantam 3 dirham itu setara dengan 1/4 dinar. Setara dengan 1/4 dinar. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Sayyidah Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqta'u yadas sariqi fi rub'i dinarin fasa'ida. Kata Bunda Aisyah radhiyallahu anha adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memotong tangan seorang pencuri yang mencuri 1/4 dinar apalagi lebih. Nah, itu hadisah tentang batasan nisab harta nang inak kawan dau. Artinya nang kurang daripada 1/4 dinar mida diberlakukan hukum potong lengan, tetapi tetap dosa cara ya. Cuman mida dapat hukuman potong tangan. Itu mah beda ya deh. Itu beda ya. Mida dapat hukuman potong tanganin kalau kurang daripada 1/4 dinar. Jadi kawan Sayyidah Aisyah, Rasulullah itu memotong tangan seorang pencuri kalau dia mencuri 1/4 dinar apalagi lebih. Wa fi riwayatin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tuqta'u yadus sariqi fi ma duna thamanil mijan. Dalam riwayat lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak dipotong tangan seorang pencuri apabila yang dia curi itu kurang daripada harga perisai. Regan perisainya kan 3 dirham. Kalau ada uluh menakau yang inakawatun harta tapi kurang daripada regan perisai nang 3 dirham tena, maka kekuan Nabi tidak dipotong tangannya, tidak diberlakukan potong tangan. Qila li Aisyah radhiyallahu anha wa ma thamanul mijan, qalat rub'u dinar. Wa fi riwayatin qala sallallahu alaihi wasallam iqta'u fi rub'i dinar wa la taqta'u fi ma duna dzalik. Ditanya Sayyidah Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha, harga perisai itu berapa? Lalu kikuan Sayyidah Aisyah menjawab, rub'u dinar, 1/4 dinar. 1/4 dinar. Si riwayat sebelum 3 dirham, si riwayat Sayyidah Aisyah tu 1/4 dinar, makanya kikuan kula 3 dirham ketika itu memang setara dengan 1/4 dinar. Dalam riwayat lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, iqta'u fi rub'i dinar, potonglah tangan seseorang yang mencuri 1/4 dinar, wala taqta'u fi maduna dzalik, dan jangan memotong tangan seseorang yang mencuri kurang dari 1/4 dinar. Bedain motongin. Kana rub'ud dinar yauma idin 3 darahima wad dinaru 12 dirhaman. Nah, kikuan Imam Az-Zahabi 1/4 dinar ketika itu setara dengan 3 dirham, dan 1 dinar itu adalah 12 dirham. 1 dinar 12 dirham. Berarti 1/4 dinar telu dirham. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'anallahu sariq alladhi yasriqul baydata fatuqta'u yaduhu wa yasriqul habla fatuqta'u yaduhu. Qala al-A'mash kanu yarawna annahu baydul hadidi wal habli wal habla kanu yarawna anna minha ma yusawi thamanuhu 3 darahim. Dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kikuan Nabi, la'anallahu sariq, Allah melaknat pencuri, Allah mengutuk uluh nang menakau. Nang inakawa seberapa? Alladzi yasriqul baydah, yang mencuri baydah. Nah, ini kemudian terjadi perbedaan pendapat. Tapi mayoritas ulama ketika mensyarah hadis tun, yang dimaksud dengan baydah di sini adalah baydatul hadid. Makanya si pendatun kita Imam Al-A'mash mengatakan yang dimaksud dengan al-baydah sehwang hadis Nabi itu baydatul hadid. Baydatul hadid tun teh topi baja nang akan hiapaluh perang.
topi bajak. Kan kalau uluh hendak tulak perang teh ada helm mah supaya tak uluk mindakanat tejep. Topi bajak teh. Nah topi bajak teh regaya 1/4 dinar. Nah kalau uluh menakau topi bajak ikut Rasulullah maka dia dilaknat oleh Allah, kemudian fatuqta'u yaduhu, dipotong tangannya. Kalau nang inakau topi bajak. Dan yang setara dengan topi bajak regaya motong lengenya, dan ia kena laknat Allah Subhanahu wa taala, jauh dari rahmat Allah. Wa yasriqul habla, begitu juga Allah melaknat seorang pencuri yang mencuri tali. Cuman tali yatun kikuan para ulama mida tali sembaranganin. Tali yang regaya teh kareh 3 dirham, 1/4 dinar. Makanya para ulama nang lain mensyarah hadis tun talin kapal nang datuh tah. Itu teh mahal regaya teh. Itu kalau inakau maka Allah melaknat uluh nang menakau, kemudian harusa inetek lengnya. Tapi kalau rumput Jepang macam bien. Rumput Jepang teh tidak sampai 1/4 dinarin regaya. Jadi itu. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha beliau berkata, kanat makhzumiyatun tasta'irul mata' wa tajhaduhu. Seorang perempuan dari Bani Makhzum, dari suku Bani Makhzum, meminjam barang uluh lain. Tetapi ketika meminjam barang uluh lain teh mida imbuli eyen. Lalu ia berceruman mida pigien ki aku minjam. Padahal memang ia minjam tapi hendak induaya akayah. Lalu mida hendak membulian dan mida mengaku. Fa amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi qat'i yadiha. Nabi menyuruh memotong tangan si perempuan Makhzumi tadi. Iku Nabi netek lengenya. Fa ata ahluha Usamah bin Zaidin. Lalu keluarga si uluh bawi itu dumah marak Sayyidina Usamah bin Zaid. Kesayangan Nabi Sayyidina Usamah bin Zaid ini. Gelar hibbu Rasulillah. Kikuan elen, wahai Usamah, coba pang negosiasi dengan Nabi. Coba pang irayu Nabi, imbujuk Nabi. Kau kan tokep dengan Nabi. Nabi kan sayang dengan ikau. Coba imbisik Nabi supaya mida menetek lengen uluh bawi dari suku ikih tu nang menakau tina. Lalu berbicaralah Sayyidina Usamah ini kepada Rasulullah, lalu Rasulullah sarik. Rasulullah SAW kemudian khutbah. Beliau mengatakan sebelum khutbah beliau mengatakan kepada Sayyidina Usamah bin Zaid, ikuan beliau, ya Usamah, la araka tashfa'u fi haddin min hududillahi ta'ala. Wahai Usamah, aku tidak ingin melihat engkau meminta keringanan tentang hukuman Allah. Langsung ditegur oleh Nabi SAW. Lalu beliau khutbah, ikuan beliau, innama ahlaka man kana qablakum annahum kanu idza saraqa fihimus syarifu tarakuh wa idza saraqa fihimud dha'ifu qata'uh walladhi nafsi biyadihi law anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha faqata'a yadal makhzumiyah. Kikuan Rasulullah, sesungguhnya yang menyebabkan binasanya orang-orang sebelum kalian, orang-orang sebelum kita dibinasakan oleh Allah, penyebab aen kikuan Nabi, penyebab kalau nang menakau tun uluh terhormat imbiaran elen. Tentu sama bukan itah deh. Penak pejabat tinggi, penak pangkata tinggi, nang inakawa are imbiaran elen. Kemudian apabila nang menakau tun rakyat jelata, uluh lemah, hanyar elen memberlakukan hukum ikuan Rasulullah. Itulah yang menyebabkan orang-orang dulu dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itah menunggu amah hindai. Bereakah yang binasaan ya Allah. Hantam nang datuh-datuh yang terhormat, orang-orang terpandang nang penak belingkau menakau, nang inakau tidak memudah ke area imbiaran ele. Imbah nang inakau te nang menakau te uluh lemah, nang inakau sandal manok, nang halus-halus inakau hanyar diberlakukan hukum. Iku Rasulullah yang menyebabkan orang-orang dulu itu dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi bersumpah, ya Nabi, demi zat yang diriku ada di genggaman kekuasaannya, kalau seandainya Fatimah binti Muhammad anakku nang menakau ya Nabi, ya aku surangku nang menetek lengnya. Ya aku surangku nang menetek lengnya ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu dipotong oleh Nabi tangan si perempuan Makhzumiyah yang mencuri tadi. Nah itu Nabi menjelaskan bahwa jangan pandang-pandang, jangan pilih-pilih menerapkan hukum. Inerapan seberataan, kalau mencamete menerap ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan merahmati
makhluk-makhluknya, hamba-hambanya. Tapi kalau pilih-pilih menerapkan hukum, itu menjadi sebab kebinasaan, dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan-perbuatan tidak adil semacam itu. Mudah-mudahan kita selalu diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Mudah-mudahan dengan sebab perkumpulan malam hari ini kita dimatikan dalam keadaan mukmin, dimatikan dalam keadaan beragama Islam, dimatikan dalam keadaan husnul khatimah, menuturkan la ilaha illallah. Amin, Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.